Kisah ini dimulai pada awal tahun 2020, tepat di awal pandemi ketika aturan karantina sangat ketat dan warga Amerika memborong tisu toilet dari rak-rak toko seolah-olah itu emas. Seorang pemuda bernama Tyler sedang berbelanja bahan makanan, asik dengan urusannya sendiri ketika ponselnya berdering. Ini adalah pesan dari nomor tak dikenal yang mengajaknya untuk nongkrong. Dia mengabaikannya dan menjawab dengan tegas, "Tidak." Tapi kemudian keadaan menjadi semakin menyeramkan. Dia menerima foto dirinya sedang berdiri di antrean toko bahan makanan. Siapapun yang mengiriminya pesan sedang mengawasi, tetapi Tyler tidak bisa memastikan siapa yang mengambil gambar tersebut. Dengan perasaan terguncang, dia kembali ke mobilnya. Nomor yang sama terus menelepon. Dia menjawab dan memberitahu si pengganggu itu dengan kata-kata umpatan lalu dia pulang dengan mobilnya. And your stalker bullshit. Sesampainya di apartemennya, Tyler menjaga jarak dari seseorang yang duduk di tangga. Dia tidak melakukan kontak mata, langsung masuk ke dalam. Tapi ada yang janggal. Pintu depannya terbuka lebar. Lampu di lorong berkedip-kedip. Lalu tiba-tiba, TV menyala dengan sendirinya. Tyler mematikannya. Tapi saat dia berbalik, sesosok berjubah menerjangnya dengan pisau. Tyler melawan dengan sekuat tenaga, mundur ke kamar tidurnya dan memblokir pintu dengan meja. Penyusup bertopeng itu terus menendang, tetapi akhirnya berhenti dan seketika kesunyian terjadi. Alih-alih menelepon 911, Tyler mengambil tongkat baseball dan perlahan-lahan menyelinap keluar, berharap dapat mengejutkan penyerang, tetapi sudah terlambat. Si pembunuh datang dari belakang, menggorok leher Tyler, dan begitu saja dia tewas. Dan inilah alur film Sick. Beralih ke hari berikutnya, kita bertemu dengan dua sahabat, Mary dan Parker, yang menuju rumah tepi danau keluarga Parker untuk melewati masa karantina bersama. Sebelum pergi, Parker mengambil foto selfie dan mengunggahnya secara online, memberitahu semua orang bahwa dia akan menjalani isolasi mewah. Mereka berkendara ke sebuah pondok terpencil yang indah di tengah hutan, di mana tidak ada orang lain di sekitar sejauh bermil-mil. Semuanya tampak sempurna sampai Parker menerima pesan teks acak dari nomor yang tidak dikenal. Dia mengangkat bahunya dan bertanya, "Siapa ini?" Namun pesan-pesan itu terus berdatangan. Kemudian, saat berjemur di tepi danau, pesan lain tiba. Pesan itu mempersilakan mereka masuk air karena aman. Karena merasa sangat ketakutan, Parker menunjukkan pesan-pesan itu kepada Mary dan memblokir nomor tersebut. Namun, alih-alih menanggapinya dengan serius, mereka malah mengabaikannya. I don't know. I got one earlier on today saying having fun. Blocked. Problem solved. Saat menjelang malam, Parker memperhatikan salah satu pintu kabin sedikit terbuka. Tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun, tetapi hal itu membuatnya merasa tidak nyaman. Dia menutupnya dan membiarkannya berlalu. Saat malam tiba, keduanya duduk menonton berita, suara-suara aneh bergema dari luar. Karena penasaran dan sedikit gelisah, mereka melirik keluar jendela, dan melihat sebuah SUV terparkir tepat di luar kabin dengan seseorang duduk di dalamnya. Kepanikan melanda. Mary mengambil pisau dapur untuk melindungi diri. Lalu bel pintu berdering berulang-ulang, dan kemudian berdering lagi. Siapapun yang ada di luar sana tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengetuk dan membunyikan bel. Parker meraih pisau, lalu dengan hati-hati membuka pintu. Namun tidak ada siapapun di sana. Dia berteriak ke dalam kegelapan, menuntut siapapun yang mengganggu mereka untuk keluar, tetapi tidak ada jawaban. Dan saat itulah hal itu terjadi. Sesosok pria muncul tanpa suara di belakang Mary. DJ, I didn't do intros before. Ini adalah hubungan asmara kasual DJ dan Parker yang entah bagaimana menemukan mereka di sini tanpa diundang. Dia mengaku merindukannya dan hanya ingin memberinya kejutan. Meskipun ragu-ragu, terutama karena risiko COVID masih tinggi, gadis-gadis itu mengizinkannya untuk tinggal. Malam itu, Parker dan DJ bermesraan di dekat api unggun sementara Mary menjaga jarak. Masih waspada karena DJ berada di sana tanpa diundang. Setelah berbagi sebatang ganja, mereka bertiga menuju ke ruang bawah tanah tempat lantai dansa dadakan menunggu. Mereka berdansa sebentar, melepaskan penat, dan akhirnya duduk di ruang tamu untuk berbagi cerita dan menertawakan malam yang telah berlalu. Akhirnya, Mary permisi dan pergi tidur,
Tetapi keadaan menjadi tegang ketika Parker dan DJ ditinggal sendirian. Dia menegurnya karena datang tanpa pemberitahuan. Dia butuh ruang pribadi, dan dia mengabaikannya. DJ tidak menahan diri. Dia menyinggung sebuah video yang diunggah Parker secara online, di mana dia terlihat mencium teman kuliahnya, Benji. DJ yang jelas-jelas merasa sakit hati, menginginkan jawaban, tetapi Parker tetap teguh pada pendiriannya. Mereka tidak pernah menjalin hubungan eksklusif, dan dia tidak berutang apapun padanya. DJ, yang masih berharap lebih, meminta wanita itu untuk mengakui bahwa hubungan mereka berarti sesuatu. Namun Parker menolaknya dan pergi, meninggalkan DJ dalam keheningan. Di luar, tersembunyi di balik bayangan, sesosok berjubah mengawasi rumah itu dan menunggu. Di dalam, Parker menemukan Mary dan menceritakan tentang pertengkaran dengan DJ. Saat mereka berbicara, mereka tidak menyadarinya, tetapi sosok berjubah itu kini berdiri di ujung lorong, diam-diam mengamati mereka. Parker mengucapkan selamat malam dan menuju ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, sosok itu diam-diam mengikutinya dan mencuri ponselnya dari meja samping tempat tidur saat dia tidur. Di lantai bawah, DJ bangun tidur. Dengan perasaan linglung dan bingung, dia menyadari ponselnya hilang. Saat ia bangun untuk mencarinya, musik keras tiba-tiba menggelegar dari pengeras suara rumah, membuat Parker terbangun. Dia mencoba meraih ponselnya, tetapi ponsel itu sudah hilang. Karena mengira DJ sedang mengutak-atik speaker, dia keluar dari kamarnya. Namun sebelum dia sempat berkata apa-apa, DJ meraihnya dan menutup mulutnya. Dia berbisik panik. Ada seseorang di dalam rumah. Mereka berdua menyadari ponsel mereka hilang. Tanpa membuang waktu, DJ dengan cepat menyerahkan kunci mobil kepada Parker dan menyuruhnya untuk menyalakan mobil. Dia akan mendapatkan Mary. Parker lalu menyelinap keluar melalui jendela dan berlari menyusuri jalan masuk hingga ia mendongak dan melihat pemandangan yang mengerikan. Sosok berjubah itu berada di dalam kamar Mary tepat saat dia mengangkat pisau untuk menyerangnya. Parker menjerit. DJ menerobos masuk tepat pada waktunya, mendorong penyerang itu dan berteriak kepada Mary untuk lari. Kemudian dia terlibat dalam pertarungan brutal dengan sang pembunuh. Dia melakukan segala yang dia bisa untuk menahan penyerang. DJ tersandung masuk ruang tamu dan menjatuhkan sosok bertopeng itu menggunakan kepala rusa hias dari dinding. Tapi ini belum berakhir. Penyerang itu menerjang dan menusuk DJ di paha. DJ menjerit kesakitan saat si maniak mengayunkan pisau berulang kali sementara Parker dan Mary, yang kini menunggu di dalam mobil, hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Berlumuran darah dan meronta-ronta, DJ berusaha mencapai pintu, tetapi si pembunuh belum selesai. Pintu depan perlahan terbuka dan DJ terhuyung-huyung keluar. Tapi ada yang tidak beres. Parker bergegas membantu, namun kemudian menyadari bahwa kaki DJ tidak menyentuh tanah. Dia sedang ditodong, ditusuk dengan tongkat kayu, yang menembus tepat di punggungnya. Penyusup itu berada di belakangnya, memegangnya seperti piala, sebelum menghabisinya tepat di depannya. Parker berteriak dan berlari kembali ke mobil, membanting pintu hingga tertutup dan melaju kencang bersama Mary. Namun yang tidak disadarinya adalah ban mobilnya telah disobek. Beberapa saat kemudian, mobil itu oleng dan menabrak parit, menjebak mereka di dalamnya. Sebelum mereka sempat bereaksi, penyerang bertopeng itu sudah berada di luar. Dia melemparkan batu bata tepat menembus jendela, memaksa gadis-gadis itu meninggalkan mobil dan lari. Mereka berlari kembali ke dalam rumah, memanjat ke loteng dan mengunci pintu dari dalam. Namun jendela itu tidak mau terbuka. Seberapa keras pun mereka mendorong, tetap saja macet. Penyerang mulai menggedor pintu loteng. Mary membenturkan dirinya ke pintu itu, menggunakan seluruh berat badannya untuk menahannya agar tetap tertutup. Namun itu belum cukup. Pintu itu terbuka dengan tiba-tiba. Parker menerjang maju dan menendang penyusup itu hingga jatuh dari tangga, memberi mereka cukup waktu. Dengan cepat ia melemparkan sebuah kotak berat ke jendela, menghancurkan kaca, dan gadis-gadis itu pun memanjat keluar ke atap. Namun, tepat saat mereka perlahan menyeberang, sebuah tangan menerobos jendela samping, meraih Mary dan mendorongnya dari atap. Parker bergegas kembali ke dalam, sangat ingin menghampiri Mary, tetapi penyerang itu menghalangi jalannya. Dia berlari ke dapur dan membanting laci ke arahnya. Lalu dia membentak,
Parker mengambil apapun yang bisa dia raih. Piring, peralatan dapur, dan dia melampiaskan semuanya padanya. Saat penyerang itu jatuh tak berdaya, wanita itu tidak berhenti. Dia membenturkan kepalanya berulang kali sampai dia berhenti bergerak. Namun mimpi buruk itu belum berakhir. Sosok bertopeng lainnya muncul di ambang pintu. Pakaian identik, masker yang sama. Dia melihat penyerang yang sudah mati tergeletak di lantai, dan langsung menangis terseduh-seduh di atas tubuhnya. Saat dia lengah, Parker berlari keluar dan menemukan Mary, babak belur, tetapi masih hidup. Dia segera memperingatkannya. Ada 2 orang pembunuh. Mary mengangguk dan berpura-pura mati sementara Parker bersembunyi di dekatnya, mengamati dari balik pohon. Penyerang kedua berjalan langsung ke arah Mary, berjongkok, dan memeriksa apakah dia masih bernapas. Parker melempar batu untuk memancingnya pergi dan berhasil. Penyerang itu mengikuti sumber suara itu, tetapi ketika dia melihatnya bersembunyi di balik pohon, Parker tidak ragu-ragu. Dia berlari secepat mungkin, langsung menuju ke danau. Si pembunuh dengan cepat mengejar, tetapi wanita itu melawan balik, memukulnya dengan dayung, lalu melompat ke dermaga terapung. Dia melepaskan ikatannya dan mendorong dermaga apung, perlahan hanyut ke tengah danau, sementara si pembunuh mengawasi dari tepi dermaga, dipenuhi amarah. Sesampainya di rumah, Mary menahan rasa sakit, menyeret dirinya masuk dengan kaki yang patah, hampir tidak bisa bergerak, tetapi menolak untuk menyerah. Di tengah danau, Parker terus mendayung dalam kegelapan, berharap dia telah mendapatkan jarak yang cukup. Namun tiba-tiba, sesuatu menarik dayung dari bawah air. Penyerang itu menerobos keluar dari bawah dan merebutnya. Meskipun Parker masih berada di dermaga apung, dia panik. Dan ketika penyerang mulai menusuk papan kayu di bawah kakinya, dia membeku. Salah satu serangan mengenai telapak tangannya, memaksanya melompat ke dalam air dingin. Dia berenang ke tepi pantai, kelelahan dan berdarah. Sementara itu, di dalam rumah, Mary membongkar sebuah kursi dan menggunakan kakinya untuk menopang kakinya sendiri, lalu mengikat semuanya dengan plastik pembungkus makanan. Kembali ke hutan, Parker menemukan sebuah pondok di dekatnya, milik tetangganya. Dia menggedor pintu depan dan meminta bantuan, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia mendobrak jendela dan memanjat masuk tepat saat penyerang muncul beberapa detik kemudian. Di dalam kabin kecil itu, Parker bergerak dengan tenang hingga ia disergap oleh pemilik kabin itu sendiri. Mr. Lyons, my family lives in the house across the... We have to call the police. Please. Dengan senapan di tangan, dia tidak mengenalinya dan mengancam akan menembak. Parker dengan cepat menjelaskan bahwa dia berteman dengan putrinya. Itu sedikit melunakkan hatinya. Namun sebelum hal lain terjadi, si pembunuh muncul di belakang pria itu dan menggorok lehernya serta meraih senapannya. Parker berlari saat si pembunuh menembak menembus pintu, membuat lubang di dinding. Dia melarikan diri di malam hari. Di rumah, Mary akhirnya berhasil memasang penyangga kaki daruratnya, tetapi rasa leganya hanya berlangsung singkat. Penyerang pertama, yang mereka kira sudah mati, ternyata belum mati. Dia bangkit di belakangnya, berjalan sempoyongan ke depan. Mary merangkak menuju dapur, mengambil pisau dan menusukkannya ke lehernya, semoga untuk terakhir kalinya. Sementara itu, Parker bersembunyi di balik pohon, tumbang di tengah hutan, berjongkok rendah saat penyerang kedua mengintai area tersebut dengan pisau. Dia menunggu hingga keadaan aman, lalu perlahan keluar dari tempat persembunyiannya. Namun, tepat ketika dia berpikir semuanya sudah berakhir, pria itu menyerangnya lagi. Mereka bergulat dan Parker melawan balik, mengambil sebatang kayu tebal dan membantingnya ke tubuh lawannya, menjatuhkannya. Saat itulah dia melihat lampu depan mobil. Akhirnya ada sebuah mobil lewat, dia langsung berlari ke arahnya. Di balik kemudi ada seorang wanita bernama Pamela. Dia menurunkan jendela dan langsung bertanya, "Mana maskermu, Parker?" Yang terengah-engah dan ketakutan, memohon padanya untuk membuka pintu, tetapi Pamela menggelengkan kepalanya. Parker memohon bantuan. Dan setelah beberapa saat yang menegangkan, Pamela akhirnya mengulurkan tangan dan memberikan masker kepadanya melalui jendela. Namun saat Parker mengambilnya, si pembunuh muncul dari hutan, berlumuran darah, marah, dan mulai berjalan menuju mobil. Untungnya, Parker berhasil melompat ke dalam mobil tepat sebelum si pembunuh mencapainya,
tetapi rasa lega dengan cepat berubah menjadi kebingungan. Dia mulai merasa pusing, seperti terkena sengatan listrik. Ada yang salah. Ternyata masker yang diberikan Pamela padanya telah dicampur dengan kloroform. Di rumah utama, Mary mendengar suara mobil berhenti. Karena khawatir, dia bersembunyi dan mengamati dari dalam saat Pamela keluar, diikuti oleh penyerang bertopeng, yang kini menggendong Parker yang tak sadarkan diri di punggungnya. Mereka membawanya masuk dan membaringkannya dengan lembut di sofa, seolah-olah dia bukan korban mereka selanjutnya. Mary bersembunyi di balik meja dapur, tetap diam tak bergerak. Tak lama kemudian, pasangan itu mengambil sampel usap hidung Parker untuk melakukan tes swab COVID, yang membuatnya terbangun dalam proses tersebut. Dalam keadaan bingung dan linglung, Parker mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Pamela dan pria itu, yang bernama Jason, berpelukan, meratapi pria bertopeng yang meninggal sebelumnya. Dia adalah putra mereka. Dan sekarang mereka meminta bantuan Parker untuk turun tangan. Mereka mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan. Benji, bocah yang terlihat dicium Parker dalam video Instagram itu, adalah putra bungsu mereka. Dia meninggal karena COVID-19 hanya 3 hari yang lalu. Mereka yakin Parker menulari dia di pesta itu, dan sekarang mereka menginginkan keadilan. Ketika hasil tes Parker positif, mereka menganggapnya sebagai konfirmasi. Jason membacakan tagar yang digunakan Parker dalam unggahan yang sama. Mengejek masker, menjaga jarak sosial, dan virus itu sendiri. Mereka bahkan mengaku membunuh Tyler, pria yang kita lihat di toko kelontong di awal film. Menurut mereka, dia menulari Parker. Dan sekarang semuanya telah kembali ke titik awal. Sembari pengakuan yang membingungkan ini terungkap, Mary diam-diam merangkak di lantai menuju laptopnya. Dia mengetik pesan ke 911, tetapi pesan tersebut gagal terkirim. Jadi, sebagai gantinya, dia mulai mengirim pesan singkat kepada ayahnya, berharap seseorang, siapapun, akan melihatnya tepat waktu. Namun kemudian Jason memperhatikan sesuatu. Router Wi-Fi berkedip. Seseorang sedang menggunakannya. Menyadari bahwa Mary mungkin masih hidup, dia pergi keluar untuk memeriksa halaman. Di dalam rumah, Mary memanfaatkan momen itu. Saat Pamela membelakangi, Mary menyelinap dari belakangnya, memecahkan botol kaca di kepalanya, dan mendorongnya keluar jendela. Suara tabrakan itu menarik perhatian Jason kembali. Dia bergegas ke lantai atas mencari gadis-gadis itu. Saat itulah Mary menyergapnya dengan pisau ukir listrik, menggergaji kakinya sementara Parker mendorongnya melewati pagar pembatas. Dia terjatuh ke bawah, mendarat tepat di atas tanduk rusa yang terpasang, tertusuk dan tewas. Akhirnya merasa bebas, para gadis bergegas ke gudang dan naik ke mobil tua milik Parker. Dengan putus asa ingin melarikan diri, Mary memutar kunci, tetapi mesinnya tidak mau menyala. Bahan bakarnya habis. Parker meraih jerigen bahan bakar, tetapi tepat saat dia sedang mengisi bahan bakar, Pamela datang menyerbu dengan kapah. Dia mengayunkan tongkatnya, meleset dari Parker, tetapi tepat mengenai wadah gas. Bahan bakar berceceran di mana-mana. Pamela terus mengayunkan tinjunya, mencoba menyelesaikan apa yang telah ia mulai, tetapi Parker melawan balik dan di tengah kekacauan, dia menyiramnya dengan bensin. Pamela membanting Parker ke meja kerja, mencoba mengalahkannya. Namun Mary belum selesai. Dia merangkak di lantai, mengambil korek api, dan membakar Pamela. Wanita yang terbakar itu berjalan keluar dari gudang, menjerit saat api melahapnya. Dia pingsan di tengah jalan dan akhirnya meninggal. Saat matahari mulai terbit, Parker dan Mary berjalan berdampingan, berlumuran darah dan memar, tetapi masih hidup. Dan seperti biasa, polisi datang terlambat. Dan begitu saja, gadis-gadis itu selamat dari orang tua yang psikopat, kapak yang menyala, dan rumah yang penuh kekacauan. Dan polisi, mereka datang tepat pada waktunya untuk tidak melakukan apapun. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dan dukung channel ini dengan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan update terbaru alur film seru lainnya di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di alur film lainnya.